harapannya sih ya banyak banget pastinya ya, kebaikan buat anak-anak. Yang paling penting ya tetap sama dengan Syaka juga, pengennya jadi jangan jadi budak dunia, terus pengennya tetap jadi anak yang soleh. Amin. Ya Allah. Doain ya. Doain. Dapat tanggal bagus ya, udah alhamdulillah gitu. Itu sih. Berat badannya boleh tahu? Berat badan anaknya 3025. Panjangnya 45. Lebih panjangan yang pertama sama beratan yang pertama si Syaka kan. Kalau yang ini tapi alhamdulillah cukup bagus. Alhamdulillah sehat, normal ya. Itu sih. Untuk nama dan artinya Kak? Apa? Untuk nama dan artinya? Nama sebenarnya kita masih belum, yang nama panjangnya sebenarnya belum, masih seru-seruan sama netizen aja. Cuman nama panggilnya itu Kaba. Kaba tuh kabar. Terus kita sebenarnya nggak terlalu yang gimananya, karena kita ngerasa kita selalu selipkan nama Rasul di tengah nama anak kita. Ada Rasulullah Muhammad SAW. Terus itu Maryam. Sama kalau yang pertama kan ada alifnya, nah yang ini tuh pengennya ada ba-nya. Iya jadi sampai ya nanti. Lihat banget namanya. Belum mempersiapkan nama panjangnya. Kenapa? Belum launching nama lengkapnya, mungkin alasannya seperti apa? Sebenarnya tuh apa ya, masih aja ya. Kadang kan ada yang bilang kalau tali pusarnya belum lepas kayak gitu-gitu kan. Cuman kita seru-seruan aja sih. Iya. Soalnya nama anak pertama kan Arsya Khalif. Ini Ar, terus kita kosongin dulu Kaba. Jadi orang tuh banyak nebaknya Arsya Kaba, padahal sebenarnya tengah-tengahnya tuh dipelintir lagi. Cuman kalau misalnya dari segi huruf tuh sama semua mereka, anak pertama kedua. Tinggal diputer-puter aja dikit sih. Berarti ngajak tebak-tebakan netizen ya? Iya. Seru soalnya kemarin Seru-seruan ada yang aja. nebak apa abrakadabra atau apa. Kalau diambil dari bahasa Arab juga dia yang pertama. Cerdas dan jujur artinya ya. Jadi pengennya tuh harapannya anak yang kedua ini tuh benar-benar penuh kejujuran, cerdas juga gitu, gak kalah baik dari kakaknya lah, intinya gitu sih pengennya gitu. Laki-laki lagi ya? Laki-laki lagi. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Reaksi kakaknya gimana? Kenapa? Reaksi kakaknya gimana? Reaksi kakaknya alhamdulillah, jadi pas sebelum dia lahir Syaka tuh udah harus kita ajarin kan, jadi kayak nah kamu mau punya adik ya, jadi nanti sayangnya sama adik gitu. Jadi dia pas lahir pun juga dia udah langsung kayak adik kayak gitu, dia happy banget. Cuma memang ya kita sebisa mungkin harus kedepannya tuh bisa saling bagi ya antara abangnya sama adiknya, karena kan namanya ini kan jaraknya juga terlalu dekat gitu. Jadi ya pasti ada rasa-rasa gimana, cuman ya kita sebagai orang tua harus bisa bijaksana juga sih kayak gitu. Kak Dinda, mungkin ada perbedaan nggak sih Kak Dinda antara anak pertama dan kedua pas melahirkan? Perbedaannya banyak banget, dari mulai hamil aja tuh kalau Syaka tuh flek-flek, terus nggak bisa capek, terus kayak dikit-dikit tuh pusing lah, pokoknya bener-bener bed rest lah kebanyakan. Nah kalau yang si Kaba ini tuh bener-bener diajak jalan-jalan, mulai dari umroh 2 kali, terus kita sempat jalan-jalan juga ke Jepang. Itu tuh bener-bener jalan kaki dari station ke station gitu, tuh bener-bener ya jalan gitu, dan ini tuh kuat gitu, alhamdulillah nggak ada capek-capeknya. Begitupun semangatnya aku pun juga pas yang hamil kedua ini tuh bener-bener membara gitu loh Kak, jadi pengen buahnya, pengen kerja lah, pengen inilah, pengen itu gitu. Jadi bener-bener beda sama yang Syaka. Tapi pas kelahirannya pun juga ya alhamdulillah emang lebih lancar aja sih. Kalau yang Syaka tuh mungkin karena anak pertama juga sempat normal kan, pengennya bener-bener gimana Syaka harus normal, tapi karena memang dia rembes ketuban duluan, akhirnya ya mau nggak mau induksi 3 kali, mentok ya udah akhirnya sesar gitu. Kalau yang bilang suksesan. Mukanya mirip siapa? Mirip aku kan? Ya aku soalnya hidungnya agak lebih lebar soalnya. Kalau yang dulu kan agak lebih ramping ya. Apa ya? Pengennya sih mirip aku ya, cuma nggak tahu lah, terserah aja. Kamu udah mirip kamu. Ya udahlah sama aja, yang penting Beri sehat. sehat, normal.
Nah, Rai sendiri maksudnya selalu menemani di ruangan operasi atau gimana waktu ketika Dinda lagi proses? Prosesnya berapa lama? Nemenin dong dari pertama sampai sekarang ya, alhamdulillah nemenin terus. Karena kan kadang orang bilang kalau anak kedua tuh udah gak deg-degan karena anak pertama udah mulai lewatin. Cuman namanya kita nemenin orang yang kita cinta, orang kita sayang, bakal ngeluarin orang yang kita sayang juga, itu deg-degannya luar biasa. Karena menurut aku mau sesar ataupun normal, semua ibu itu hebat. Mereka ngelewatin proses-prosesnya, mereka ngelewatin naik turun hormonnya. Jadi kondisi kemarin nemenin Dinda itu menurut aku alhamdulillah suatu keberkahan, karena aku masih punya waktu buat nemenin sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Banget, kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak, Berapa detik kepalanya lagi? pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Berarti dia kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu sih, makanya seru banget yang ini ya, Insya Allah. Untuk pengasuhan sendiri rencananya mau minta bantuan oleh baby sister atau sendiri? Sama kayak anak pertama, kalaupun ada babysitter pun ya kita tetap pengennya sih usahanya sendiri dulu ya. Namanya jadi ibu kan pengen kasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Cuman kalau memang ternyata pada akhirnya tetap membutuhkan babysitter ya udah, yang penting kita tahu cara pengasuhan kita tuh kasih yang terbaik lah buat anak. Sebenarnya babysitter tuh lebih ke ini sih, lebih ke bantu ini botolnya, bajunya. Kalau yang berhubungan dengan touch langsung sama bayi pasti ibunya. Ya, gitu sih. Apa cuti dulu? Cuti, Iya, cuti. cuti lah Gak boleh pasti. lagi sini soalnya. Kan Cuti ada lah. dua nih, ada dua jagoan. Cuman cutinya juga ya lihat situasi dan kondisi lah ya. Jadi masih Dia hamil kedua ini agak nggak bisa dibilangin kalau mau kerja atau mau apa tuh Iya. dia apa yang aku daripada di rumah kepikiran. Terus aku kan mikir juga kan kalau misalnya, soalnya kan sebelum ini kita kemarin tuh keguguran kan, jadi masih ada traumanya. Terus kayak aduh, apalagi kondisinya keguguran kemarin tuh pas dia lagi photoshoot, jadi di kamar mandi tiba-tiba ngabarin pendarahan banyak. Jadi masih ada rasa kayak aduh, ini harusnya dia udah istirahat sih sebenarnya. Cuman mau ngebatasin di saat dia lagi semangatnya juga takutnya dia malah down kan. Jadi ya udahlah, kerja yang penting aku dampingin atau misalnya menjamin kalau dia kerjanya masih dalam waktu yang aman. Nah, ini dikasih waktu berapa lama kira-kira untuk cuti? Urus anak aja dulu. belum ada diskusi ke sana, cuma memang tetap fokusnya ke anak dulu ya. Cuman kalau misalkan nantinya ternyata anak alhamdulillah udah anteng, udah enakan, terus jam tidurnya juga aku udah normal gitu ya. Kalau memang mau ada kerjaan ya kenapa enggak gitu ya, nggak capek-capek aja sih sebenarnya. Yang penting tetap happy ya. Harus Gitu happy. ya. Karena dia pengennya kali ini mau usahanya asinya panjang. Iya, soalnya perbedaan sama yang Shaka dulu kan aku lebih banyak pumping gitu, karena dari awal Shaka tuh gak ada BF gitu. Jadi pengennya ini tuh bener-bener usaha semaksimal mungkin dari awal sampai nantinya tuh DBF gitu sih. Dinda mungkin nanti akan membagi waktu untuk merawat keduanya nih seperti apa sih nih Kak Dinda? Nah kalau itu tuh kita alhamdulillah udah diskusi, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya misalkan waktu buat adiknya misalkan kayak 2 jam, pengennya juga nanti akan ada waktu buat si abangnya 2 jam, jadi benar-benar sama rata gitu. Atau misalkan kayak aku lagi sama si adiknya, bapaknya sama abangnya gitu, jadi ayah sama Bapak abangnya banget ya gitu. Jadi benar-benar saling ngebagi aja sih, saling kerjasama itu paling penting sih ya. Ya. Dinda, Ray, mungkin kemarin kan sempat cerita membangun rumah baru ya. Iya. Mungkin itu progresnya sejauh apa sekarang, terus mungkin sebagai salah satu kado spesial buat anak kedua mungkin. Kalau buat rumah yang benar-benar kita desain banget, yang kita ibaratkan rumah impian, sebenarnya itu kita ada progres dari 2021. Cuma memang karena proses pengurusan tanahnya itu lama banget, dan akhirnya dari Dinda hamil Shaka
Dinda lahiran Syaka, Dinda hamil lagi, keguguran, Dinda hamil lagi, nih lahiran, baru selesai urus tanahnya. Jadi alhamdulillah tetap progres jalan, udah masuk Desainnya tahap juga. desainnya juga, udah sesuai sama yang kita mau. Cuman kita berdua tuh prinsipnya ya udah kita ngalir aja karena Ini rumah kita- impian, iya ini kan? rumah impian. Terus kita apa sih yang kita kejar kan? Soalnya kalau kita punya prinsip ya, rumah itu sebenarnya kita berdua. Rumahnya tuh kita berdua, mau bangunan, mau mobil, mau apapun itu fasilitas doang. Karena di saat kita terlalu saling nge-push satu sama lain, nantinya pas rumahnya udah jadi udah gak hangat lagi. Takutnya kan kayak gitu, jadi bisa mungkin ya kita pelan-pelan tapi Santai. pasti gitu, gitu sih pengennya. Baik, cukup. Oke. Berarti udah dibolehin pulang dari rumah sakit kalau gimana Pak? Per hari ini, alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah udah boleh pulang. Alhamdulillah tadi juga habis observasi buat babynya juga sehat, terus babynya juga bagus, jadi ya insya Allah udah boleh pulang sih. Soalnya teman-teman mau jengukin hari ini katanya. Ya insya Allah. Jadi udah mulai ke rumah aja nanti. Persiapan untuk bayinya pulang apakah udah ada kamar bayi? Gimana Karin Kak Dinda? Kalau kamar buat babynya belum ada karena memang pengennya satu juga sama aku dulu. Cuman kita justru malah menyiapkan kamar lain untuk Syaka. Ya, Gede. iya karena memang kita sengaja siapin kayak ada mainan-mainannya gitu supaya dia juga ada sedikit peralihan ketika kita sibuk sama si baby. Jadi dia ada kayak sesuatu hal yang dia kerjakan kayak main mungkin kamarnya ada Edukasi. konsultan, ada edukasi kayak gitu gitulah. Lebih ke situ sih. Tapi sebelumnya emang udah dikasih tahu kalau siapa akan tidur sendiri setelah Nggak tidur sendiri sih mbak. Lebih ke apa? Lebih ke kamar, terus ada misalnya ada Ada kasur juga. Iya kasur, tapi kasur lebih ke tidur siang karena kan saya akan teratur jam tidurnya. Tapi di kamar itu tuh ada hal-hal yang mungkin kalau dia sekolah di luar, di kamar tuh diusahain juga ada kayak ada huruf hijaiyahnya, ada hitungannya, ada abjadnya. Iya. Jadi sebisa mungkin dia di rumah pun bisa ngelakuin hal-hal yang ada edukasinya. Iya dasar-dasarin motoriknya bisa dilatih juga di rumah lah gitu. Siap kembali bergadang Mas Rin? Oh, siap dong mas. Siap. Soalnya apa ya? Jadi ayah atau jadi orang tua itu menurut aku keberkahan yang luar biasa. Dulu tuh kalau misalnya waktu anak pertama ditanya punya anak berapa, punya anak banyak gitu kan. Tapi setelah melihat perjuangan dia kemarin juga, setelah lahiran anak kedua, kayaknya anak ini bukan seru-seruan doang. Maksudnya makin jadi ketanam juga tanggung jawab karena banyak orang yang ya udah bikin anak, cuman buat apa? Karena emang senang atau gimana, tapi lupa concern ke tanggung jawab bagaimana cara ngedidik akhlaknya karena apa yang kita lahirkan ini usahain prinsip-prinsip yang kita jalanin turun ke dia juga dan itu akan turun menurun ke anaknya juga. Jadi kayaknya ngurus anak tanggung jawabnya luar biasa ya. Iya. Kita belajar lagi jadi orang tua. Bahkan Syaka kemarin sebelum mau punya adik ini kita ini ya ini kepribadiannya ya. Iya. Ada sekolah perilaku gitu. perilaku. Jadi kita arahin bahwasanya memang abang antar lagi akan punya adik. Walaupun dia mungkin belum mengerti ya, tapi it works karena di saat Dinda udah mau lahiran dia yang sering banget ini pelus perutnya Dinda, terus cium-cium Dinda. Bahkan kemarin pas disuntik tuh dia ngelihat Dinda tuh kayak meaningful banget, kayak mau nangis rasanya gitu. Jadi menurut kita sih hal-hal kecil yang kita siapin, alhamdulillah ada progresnya. Rencana mau akikah kapan? Iya, kita belum tentuin tanggalnya, cuman memang pengen secepatnya ya, insya Allah sih gitu. Akikah Mungkin harapannya nih Kak, kedepannya seperti apa sih Kak? buat anak ya. Ah. Harapannya sih ya banyak banget pastinya ya kebaikan buat anak-anak. Yang paling penting ya tetap sama dengan Syaka juga pengennya jadi jangan jadi budak dunia, terus pengennya tetap jadi anak yang soleh. Amin. Ya Allah. Doain ya. Doain dan apa ya pokoknya semua kebaikan buat anak-anak biasanya. Yang pasti semoga Saka tuh harus bahagia dengan dirinya Kabar. sendiri. Kabah lupa. Oke, Kabah tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Harapannya dia punya akhlak yang baik, dia punya empati karena banyak banget manusia sekarang itu kurang akan empatinya. Jadi semoga Kabah ini juga bisa menjadi perpanjangan baik buat orang sekitarnya. Oke, sekali lagi selamat ya. Terima kasih banyak ya.